atau neraka itu sangat besar sekali, sangat dekat sekali. Sangat dekat dan sangat besar sekali peluang seorang itu masuk surga. Karena surga dengan dia sangat dekat. Meski demikian, maka peluang seseorang untuk masuk neraka pun sangat dekat. Ya, sangat besar sekali. Ya, karena surga neraka dengan dia pun sangat dekat. Nah, maka ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Saking dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Ya, maka karena sangat dekat berarti sangat berpeluang orang ini terjatuh dalam salah satu dari keduanya. Imma waqa'a fil jannah wa imma waqa'a fil nar. Apakah dia terjatuh ke dalam surga atau sebaliknya, dia terjatuh ke dalam neraka. Nah, yang kedua, atau ada catatan penting yang perlu kita pahami dari hadis ini, bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa perkara surga dan neraka itu adalah hak adanya, bukan dongeng atau bukan cerita-cerita fiktif, tetapi benar-benar ada makhluk Allah yang namanya surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu makhluk. Surga dan neraka adalah makhluk. Dan keduanya telah diciptakan. Ya, bukan nanti tunggu sampai hari kiamat baru Allah menciptakan surga dan neraka, tidak. Tetapi surga dan neraka sekarang ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah ada sebahagian manusia yang masuk ke dalamnya, sudah ada penghuninya, walaupun masih sedikit ya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam beberapa hadis bahwa beliau melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Berarti sudah ada yang masuk sampai Rasulullah lihat, bukan hayalan. Bukan apa? Hayalan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang melakukan kesyirikan pertama kali di tanah Arab. Ya. Yaitu Amr bin Khuza'ah. Naam. Amr bin Luhai. Orang ini dia mencabik-cabik isi perutnya di dalam neraka. Ya, dia ini yang membawa patung-patung, bekas-bekas peninggalan Nabi Allah Nuh alaihi salam, bekas-bekas patung-patung yang ada pada umat Nabi Allah Nuh. Ya, dia mimpi, lalu dia gali patung-patung tersebut dan dia bawa pulang, dia taruh di Makkah. Dia bagi-bagi kepada pemimpin-pemimpin kabilah. Maka masing-masing kabilah punya Tuhan, punya patung-patung itu. Maka disitulah kemudian terjadi kesyirikan. Nah, ini sudah ada penghuninya. Neraka sudah ada apa? Penghuninya.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun di dalam peristiwa Mi'raj itu Rasulullah masuk ke dalam surga. Rasulullah sudah pernah masuk ke dalam surga. Loh bagaimana bisa Ustaz? Iya, Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan surga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Surga itu bukan ada dua. Satu surga yang ditempati Nabi Adam, satu surga yang nanti diberikan balasan ya sebagai suatu bentuk kenikmatan ya, terhadap orang-orang yang melakukan amalan soleh, lalu mereka dimasukkan ke dalamnya pada hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti bukan. Tetapi surga itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Adam untuk meninggalkan surga, yaitu Allah katakan ihbitu minha jami'ah, turunlah dari surga itu. Ya Allah suruh perintahkan untuk Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam turun dari surga. Tentu dengan hikmahnya Allah, Nabi Allah Adam itu dikeluarkan dari surga, dan itu terjadi pada hari Jumu'ah. Terjadi pada hari Jumu'ah. Dan pada hari itu pula Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan pada hari Jumat itu. Pada hari Jumat itu Nabi Allah Adam diciptakan, pada hari itu Nabi Allah Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu pula Nabi Allah Adam dengan hikmahnya Allah, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam dari surga. Jadi Nabi Allah Adam alaihi salam itu tinggal di surga, itu kalau kata para ulama itu tidak sampai 1 hari. Tidak sampai apa? 1 hari. Loh Ustadz kok singkat? Iya, tapi 1 hari di perhitungan itu adalah sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau tidak sampai 1 hari ya katakan, kalau misalnya 1/3 saja itu sudah berapa tahun di dunia ya. Kalau 1000 tahun di dunia itu 1 hari, berarti setengahnya itu adalah 500 tahun. Lama ya. Nah, sehingga beriman tentang adanya surga dan neraka adalah termasuk di antara iman terhadap hari akhirat. Peristiwa-peristiwa hari akhirat. Ya, beriman tentang apa? Hari kiamat. Ya, ini termasuk di antaranya, semuanya ada di dalamnya adalah iman kepada tentang adanya surga dan neraka. Jadi kehidupan ini bukan setelah manusia itu hidup, mati selesai. Nanti kalau dia sudah mati, ya kemudian kalau dia orang yang baik, reinkarnasi kembali ke dunia lagi jadi orang baik atau makhluk yang baik. Kemudian kalau dia orang yang buruk, nanti reinkarnasi lagi kembali ke dunia, dia jadi orang yang buruk, atau dia jadi tikus atau jadi babi atau misalnya. Ini tidak ada, bukan begitu. Ya, ini keyakinan apa? Keyakinan yang batil. Nah, tetapi surga dan neraka itu hak adanya, dan setiap manusia akan masuk ke dalamnya setelah hari kiamat nanti. Begitu Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa hari kiamat itu terjadi, kengerian demi kengerian. Lalu setelah perhitungan dan seterusnya, maka sampai pada tahap manusia itu akan digiring ke tempat kembalinya. Maka orang-orang yang masuk surga akan digiring untuk masuk surga, dan orang-orang yang masuk neraka akan digiring untuk masuk neraka. Gitu. Nah, kemudian hadis yang mulia ini adalah merupakan suatu peringatan
Satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa seseorang itu berhati-hati dalam kehidupan dunianya. Berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunianya itu dia harus waspada, benar-benar dia waspada. Kenapa? Karena dia berada di tepi dua hal yang bahaya. Yaitu di tepi jurang neraka dan di tepi jurang ke surga. Ya, ini ketika dia salah sedikit saja terpeleset masuk ke dalam surga, ya ini walhamdulillah. Ya, kalau dia melakukan amal-amal saleh dan seterusnya maka dia akan terjatuh ke dalam surga. Yakni dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia terpeleset sedikit saja memang dia masuk ke dalam neraka. Jadi sangat dekat. Maka dari itu seorang dia harus waspada. Waspada, berhati-hati, dan tingkat kehati-hatiannya itu harus tinggi supaya dia apa? Tidak terjatuh ke dalam neraka, karena neraka itu sangat dekat dengan dia sebagaimana lebih dekatnya tali sendal dia daripada dirinya. Nah, atau ke dirinya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 17, Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 17. Ya, ini sesungguhnya taubat ya kepada Allah itu, yakni Allah menerima taubat itu dari orang-orang atau terhadap orang-orang yang melakukan kejelekan bijahalah, karena kejahilan. Melakukan kejelekan karena melakukan amal-amal buruk itu karena kejahilan. Tumayatubuna min qaribin, kemudian mereka taubat setelah itu tidak lama. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Jadi coba perhatikan di sini ayat ini Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jadi taubat itu atas Allah itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan sebab kebodohan. Nah, di sini ada orang yang sesat. Ada manusia yang sesat. Sesat itu dia mengatakan kalau orang ini misalnya sudah tahu lalu dia terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, maka dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Ini kesesatan. Dia mengatakan lagi ini ayatnya, Allah menerima taubat itu dari orang yang melakukan kemaksiatan karena kebodohan, karena kejahilan. Lah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itu adalah orang-orang yang diterima taubat mereka. Akhirnya karena dibangun di atas keyakinan inilah mereka mengkafirkan orang yang terjatuh dalam dosa besar karena sudah tahu. Jadi lo antum kan sudah tahu ini kan maksiat, lalu kenapa antum lakukan? Antum taubatmu tidak diterima oleh Allah, kafir. Terjatuhlah ke dalam pemahaman takfiri khawarij. Lalu apa maksud daripada ayat yang mulia ini? Sebab itu para ulama mengatakan orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan karena kejahilan, maka pengertiannya adalah semua orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu jahil. Kalau nggak jahil nggak terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya dari itu ada istilah kalau orang lakukan perbuatan jelek itu namanya orang ini lakukan perbuatan jahil gitu kan. Bukan dia tidak tahu, bukan maksudnya dia tahu, tapi apa? Dia dianggap sebagai orang jahil karena menyelisihi pengetahuannya, gitu. Sebab itu siapa saja yang melakukan dosa
dia dianggap jahil. Siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa ya dia dianggap jahil. Karena apa? Ya karena kalau andai dia pun tahu tapi dia melakukannya, ini berarti dia dianggap jahil karena apa? Perbuatannya menyelisihi pengetahuannya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari semua hamba yang dia mau bertaubat kepada Allah sebelum pintu taubat itu ditutup. Apakah dosa yang dia lakukan dosa besar atau dosa yang dia lakukan dosa kecil? Apakah dosa yang dia lakukan itu karena kekhilafan atau dosa yang dia lakukan itu karena kebodohan atau memang karena kesengajaan? Sebab apa? Sebab telah datang dalam nas-nas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi seseorang yang terjatuh ke dalam dosa itu karena pertama dipaksa. Kalau dia terpaksa sampai melakukan sebuah kemaksiatan, dia tidak dihukumi karena ini orang apa? Mukrah, orang terpaksa. Sebagaimana ada sahabat yang mengucapkan kata-kata kekufuran sementara imannya tetap dalam keimanan, karena memang dia dipaksa mau dibunuh, ya maka dia tidak bisa sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan itu, maka dia pun mengatakan kata-kata kekufuran, tetapi hatinya tetap berada dalam keimanan. Maka Allah tidak menghukuminya. Rasulullah tidak menghukumi dia murtad, ya karena mukrah. Kemudian apa yang kedua, orang yang melakukan kemaksiatan itu karena bodoh, tidak mengerti, orang tidak tahu, maka kejahilan itu dalam posisi tertentu ya memang dia jadi utur. Dia jadi apa? Jadi utur. Ya, dan itu utur syar'i. Sebab apa? Ya, sebab orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan itu menjadi utur yang syar'i, maka dari itu ayat ini bukan yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan kemaksiatan itu karena benar-benar jahil. Kalau karena benar-benar jahil itu ma'dzur syar'i. Ya. Nah. Ya begitu pula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi orang yang melakukan suatu perkara karena dosa, karena lupa, melakukan suatu pelanggaran karena lupa. Ya, misalnya ada orang puasa, ya tiba-tiba puasa di siang hari, dia lupa kalau ada puasa, dia makan. Setelah itu baru ingat. Apakah dia dijatuhi hukuman bahwa orang yang telah berbuka puasa atau orang yang dengan sengaja berbuka puasa dalam bulan Ramadan? Tidak. Maka tetap saja puasanya sah, dia tidak dihukumi karena ini dia melakukan sebuah kesalahan itu karena lupa. Jadi begitu maksud daripada ayat yang mulia ini. Maka ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya sisi pendalilannya di sini adalah bahwa orang-orang itu yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka hendaklah setiap orang itu dia waspada dalam kehidupan dunianya, sehingga kalau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan maka yatubu min qaribin, dia segera untuk bertobat. Dia segera untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya dari hadis yang mulia ini ada motivasi. Ada motivasi ala taqwiyatil yaqin bi qurbil jannati wan nar. Ada motivasi supaya seorang itu kuat keyakinannya, ya, tentang dekatnya surga dan neraka. Kuat keyakinannya tentang surga dan neraka. Karena banyak orang yang sesat juga ini mengingkari adanya surga dan neraka. Bahkan ada yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan dengan surga dan neraka itu hanyalah taman-taman
taman, keindahan, kebun, karena memang secara bahasa Arab jannah itu kan kebun. Ya. Nah, ini banyak penyimpangan-penyimpangan di bidang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya ini itu memberikan motivasi, tekanan, ya, supaya seorang itu yang beriman kepada hari akhirat kuat keyakinannya tentang adanya dekatnya surga dan neraka. Dan di dalam hadits ini yang berikut, di dalam hadits ini pula ada anjuran, motivasi supaya seseorang itu mubadarah wal isra bil a'mali salih, bersegera dan cepat-cepat untuk melakukan amalan soleh. Karena dekat ini surga dan neraka ini, salah-salah bisa terjatuh ke dalam neraka ini. Maka ayo bersegera cepat-cepat ya untuk melakukan amal-amal soleh. Karena dekat ya. Sama dengan orang yang jalan di tepi jurang. Coba antum lihat orang jalan di tepi jurang itu hati-hati benar. Hati-hati benar dan cepat-cepat supaya dia lewati ya tempat tersebut agar dia selamat. Jangan sampai dia keliru, khilaf, terjatuh ke dalam jurang. Maka mubadarah wal isra, ya bersegera dan cepat-cepat untuk apa? Bil a'mali saleh, untuk melakukan amalan saleh. Yang berikut juga di dalam hadis yang mulia ini ada motivasi supaya at-taubatu minal a'mali sayyi'ah. Seorang itu dia segera bertobat dari perbuatan-perbuatannya yang jelek, amal-amal jeleknya itu. Dia segera bertobat darinya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah yang Allah meridainya, telah meridainya secara marfu', ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna imra'atan baghiyah ra'at kalban fi yaumi harin yutifu bi bi'rin kada adla'a lisanahu minal 'atas fanaza'at lahum mawqa'aha faghafira laha. Ya, ini kata Rasulullah, inna imra'atan baghiyan, sungguhnya suatu ketika ada seorang wanita pelacur, ra'at kalban fi yaumi harin, dia lewat di suatu jalan lalu dia lihat ada seekor kambing ya pada hari yang sangat panas ketika itu, seekor anjing, yutifu bi bi'rin kad adla alisanahu minal 'atash, jadi anjing itu dia sudah kasih keluar lidahnya, dia tawaf putar-putar keliling sebuah sumur sampai jilat-jilat tanah karena saking hausnya cari air. Karena wanita ini dia melihat anjing tersebut demikian, fanaza'at muka'aha faghufira laha, lalu dia lepas sepatunya
Ya, ini dia lepas sepatu ini untuk ambil air, kasih minum anjing itu. Dia lepas sepatunya karena tidak ada timba, dia lepas sepatunya, dia masuk ke dalam sumur itu, dia ambil air lalu dia kasihkan minum anjing tersebut. Maka apa? Faghufiralaha. Wanita ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rahmat Allah itu begitu luas ya. Wanita ini dia melakukan kebaikan kepada seekor anjing, bukan kepada semua manusia ya, pada seekor anjing. Seekor hewan, hewannya juga anjing. Tapi karena kebaikan yang dia lakukan itu, maka dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Dan wanita ini bukan wanita solehah, tetapi wanita ini adalah wanita pelacur. Maka ya ikhwana fiddin azza-jalla wa iyyakum, ya, hadis ini ya ada hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini, yakni hadis yang seperti ini pula dalam sahih keduanya. Maka ya ikhwana fiddin azza-jalla wa iyyakum, hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang sangat agung sekali. Ada beberapa faedah yang sangat agung. Yang pertama, bahwa fadlul ihsani ilal bahaim, yaitu ada isyarat tentang keutamaan berbuat baik kepada hewan. Ya, meskipun hewan ya, ada orang kadang-kadang hewan ya disiksa ya, walaupun hewan. Maka coba bayangkan wanita pelacur ini berbuat baik kepada hewan. Nah, hewannya juga bukan sapi yang bisa dimakan, tapi hewan ini juga adalah anjing. Nah, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berbuat baik kepada hewan. Nah, yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu yakfirud dunuba walau kanat kabair duna syirk. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala itu senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba bagaimanapun dosanya itu, walaupun dosa yang dia lakukan itu adalah dosa-dosa besar duna syirik, selain daripada syirik. Lain daripada syirik. Kalau orang lakukan kemaksiatan apa saja, ya Allah, semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bisa saja mengampuni dia. Kadang-kadang hanya ada amal-amal sepele, karena rahmat Allah kepadanya maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, bisa jadi selain daripada apa? Kesyirikan. Ya, kenapa selain daripada kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada apa? Syirik. Nah, coba lihat wanita ini apa yang dia lakukan. Dosa apa yang dia lakukan wanita ini? Ya, dosa besar, perzinahan, bukan syirik. Ya, subhanallah, bukan syirik. Ya, orang wanita ini dia melakukan dosa besar, ya, dosa yang jelek, tetapi apa yang terjadi? Ghafarallahu lah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Maka di sini pun ada isyarat. Di sini ada isyarat yang sangat terang sekali, yaitu raddun 'alal khawarij
alladzina yarawna anna murtakabil kaba'ira yakhruju minal Islam wa yukfaru bidzalik. Ada bantahan terhadap Khawarij, yaitu orang-orang yang berpandangan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Ya, pelaku dosa besar keluar dari Islam, murtad sudah. Fayukfaru bidzalik, maka dia dikafirkan karena melakukan dosa besar itu. Ini bantahan atas mereka. Lah kalau dia sudah keluar dari Islam, sudah murtad, wanita ini tidak akan diampuni dengan amalan apapun, tidak bisa, kecuali dia taubat dari kemurtadannya. Lah orang ini melakukan kemaksiatan, ya, dosa besar, tapi begitu dia kasih masuk, kasih minum anjing saya, kemudian Allah ampuni kemaksiatannya, dosa-dosa besarnya, Allah Tabaraka wa ta'ala mengampuni dia. Maka ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar yang dia lakukan itu tidak sampai pada batasan mengeluarkan dia dari Islam. Maka ini bantahan kepada Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, sehingga dia dikafirkan. Dan juga ada bantahan terhadap Mu'tazilah. Ada bantahan terhadap Mu'tazilah, di mana mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu dia keluar dari Islam, tapi dia tidak sampai pada kekufuran. Ya, maka dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Dia berada di antara, dia keluar dari Islam tapi tidak kafir. Dia tidak tahu, ini mungkin dia berlabuh-labuh di lautan. Ya, ya, Mu'tazilah. Ya, tetapi keyakinan yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan itu tidak dikafirkan. Pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan itu tidak dikafirkan. Tetapi dia adalah orang yang termasuk dalam kondisi imannya berkurang atau imannya sedang lemah disebabkan karena dosa-dosanya. Begitu. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka hendaklah seorang hamba itu berusaha untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin, sekecil apapun kebaikan itu, walaupun hanya sekedar memindahkan batu dari jalan. Karena kita tidak tahu, barangkali dengan amalan yang menurut kita sepele itu, ternyata dengan amalan itu Allah memasukkan kita ke surga, atau Allah menghapus apa kemaksiatan-kemaksiatan kita. Maka di sini ada dalil bahwa apa? Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, dosa-dosa kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafal nahari wa zulufam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah salat di penghujung siang dan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus kejelekan-kejelekan. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Nah, lah kita lihat di sini ya, masya Allah ya, wanita ini berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan ya, hampir mati karena kehausan, lalu dia berikan minum. Maka dengan sebab itu apa? Adhaballahu anha ismun.
Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan darinya apa? Dosa-dosanya itu itsma. Dosa yang dilakukan ini dosa besar loh. Dosa apa? Dosa besar. Nah, maka kemudian kalaulah kita paham bahwa rahmat Allah begitu luas, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seseorang dengan amal-amal soleh yang dilakukan olehnya, bahkan dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang Allah menghapus kejelekan-kejelekannya, apa yang dilakukan oleh wanita pelacur ini. Lalu bagaimana seseorang yang dia menyelamatkan nyawa manusia? Kalau orang ini kan menyelamatkan nyawa binatang, ya. Binatang ini haus hampir mati, dia selamatkan, dia turun susah payah ambil air, dia kasih minum. Dengan itu menjadi sebab binatang ini tidak mati kehausan. Luar biasa Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana orang yang menyelamatkan nyawa manusia? Ada orang ya yang akan terbunuh, yang akan tertindas, lalu dia selamatkan. Ya, dan bagaimana orang yang menyelamatkan keyakinan manusia? Ada orang terjatuh ke dalam kesyirikan, ada orang terjatuh ke dalam kebidahan, lalu dia selamatkan mereka dengan ilmu. Mana yang lebih luar biasa? Ya, sangat lebih luar biasa. Kalau ini kan orang menyelamatkan hewan aja luar biasa faedahnya. Lalu begitu ada orang kita bandingkan dengan menyelamatkan nyawa manusia, tentu lebih luar biasa. Lalu kita bandingkan lagi dengan menyelamatkan manusia dari ketersesatan, tentu lebih luar biasa lagi. Ya. Maka di situ apa? Di situ ada keutamaan untuk segera berbuat baik dan menunjuki manusia kepada kebaikan. Nah, kita juga lihat ya, sebagaimana ada seseorang wanita yang masuk neraka hanya sebab kucing. Ya, kadang-kadang kita lihat, oh Ustadz, orang ini kok simpel sekali, ya Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab berbuat baik dengan anjing aja. Lalu apakah sesederhana itu? Ya, kita katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kan mempunyai rahmat yang luas. Allah berhak menghukumi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berhak mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu ada juga dalam suatu kesempatan, ada juga karena perkara sepele seseorang juga bisa masuk neraka. Ya, sebagaimana ada seorang wanita yang masuk neraka karena apa? Sebab kucing. Dan insyaallah ta'ala akan kita bacakan hadisnya pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.